Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul renungan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas tentang menabur dalam roh, menuai kehidupan. Landasan firman Tuhan untuk judul menabur dalam roh, menuai kehidupan, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam kehidupan ini, kita semua adalah penabur. Setiap tindakan, pilihan, dan keputusan kita merupakan benih yang kita tabur, dan dari benih itu, suatu saat nanti, kita akan menuai hasilnya. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan pertanian, tetapi juga dalam kehidupan rohani. Rasul Paulus dalam Galatia 6:8 menyampaikan sebuah prinsip yang sangat mendalam dan universal, bahwa apa yang kita tabur dalam hidup ini akan menentukan apa yang akan kita tuai. Jika kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Namun, jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Paulus tidak sedang membicarakan hukum karma, tetapi ia sedang mengungkapkan prinsip rohani yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah menetapkan bahwa kehidupan manusia akan bergerak dan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang ditanam oleh hati dan tindakan manusia. Oleh sebab itu, dalam perjalanan hidup kita, penting untuk memahami apa artinya menabur dalam daging dan menabur dalam roh, serta mengapa hal ini begitu penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Dalam narasi ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam makna dari Galatia 6 ayat 8, membedah pengertian menabur dalam daging dan dalam roh, melihat implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, serta menggali prinsip-prinsip Alkitabiah yang menyertainya. Kita juga akan menyoroti bagaimana menabur dalam roh adalah jalan menuju hidup yang kekal, dan bagaimana hidup seorang Kristen seharusnya menjadi ladang subur bagi benih-benih Roh Kudus untuk tumbuh dan berbuah. 1. Memahami konsep menabur dan menuai. Dalam budaya agraris seperti yang terjadi pada masa Alkitab ditulis, menabur dan menuai adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa di sekitarnya memahami dengan sangat jelas bahwa hasil panen bergantung pada benih yang ditaburkan, tanah tempat menabur, waktu, dan perawatan yang dilakukan selama proses pertumbuhan. Itulah sebabnya, banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan juga menggunakan metafora pertanian. Paulus, dalam Galatia 6 ayat 8, menggunakan bahasa ini untuk menyampaikan prinsip yang sangat penting, hidup kita adalah ladang, dan hati kita adalah tanah tempat kita menabur benih rohani. Apa yang kita tabur, dalam bentuk tindakan, keputusan, dan kebiasaan, akan membawa kita pada hasil tertentu. Jika kita menabur dalam daging, artinya kita hidup mengikuti keinginan dan nafsu manusiawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebaliknya, menabur dalam roh berarti kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti kehendaknya, dan menghasilkan buah roh. Konsep ini sangat penting untuk dipahami karena seringkali orang Kristen mengira bahwa iman kepada Kristus hanya soal keselamatan. Padahal, keselamatan adalah awal dari kehidupan rohani. Setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Dan itu dimulai dari menabur benih yang benar. 2. Menabur dalam daging, jalan menuju kebinasaan. Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa menabur dalam daging akan menghasilkan kebinasaan. Apa artinya menabur dalam daging? Daging dalam konteks ini bukan hanya tentang keinginan seksual atau dosa moral lainnya, tetapi semua bentuk hidup yang berpusat pada keinginan diri sendiri, egoisme, dan sistem nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Contoh menabur dalam daging bisa berupa hidup dalam ketidakjujuran dan tipu daya demi keuntungan pribadi. Mengejar kesuksesan duniawi dengan mengorbankan integritas dan kebenaran. Hidup dalam kemarahan, kebencian, dan dendam tanpa pengampunan. Menyimpan dosa tersembunyi dan tidak mau bertobat. Semua itu adalah benih-benih yang ditabur dalam daging. Dan Alkitab tidak pernah menutup-nutupi bahwa jalan hidup seperti itu akan membawa pada kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan kekal, tetapi juga kehancuran relasi, kehilangan damai sejahtera, dan kekosongan spiritual yang dalam. Yesus sendiri berkata bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19. Hidup yang tidak bertumbuh dalam roh adalah hidup yang rapuh dan tidak berakar dalam kasih karunia Allah. 3. Menabur dalam roh, jalan menuai kehidupan kekal. Sebaliknya, Paulus memberikan harapan besar bagi mereka yang memilih untuk menabur dalam roh. Apa artinya menabur dalam roh?
Itu berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mengarahkan seluruh tindakan, pikiran, dan kehendak kita untuk menyenangkan Tuhan. Menabur dalam roh mencakup tindakan seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, berdoa dengan sungguh-sungguh dan membangun hubungan pribadi dengan Allah, melayani dengan kasih, baik di gereja maupun di masyarakat, mengampuni orang yang bersalah dan membalas kejahatan dengan kebaikan, menjaga kekudusan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Semua tindakan ini adalah benih-benih yang ditabur dalam roh. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, firman Tuhan menjamin bahwa pada waktunya kita akan menuai hidup yang kekal. Hidup kekal bukan hanya tentang surga nanti, tetapi juga tentang kualitas hidup yang diberkati di dunia ini, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan kuasa Roh Kudus. 4. Tantangan dalam menabur dalam roh. Menabur dalam roh bukanlah jalan yang mudah. Dunia yang kita hidupi saat ini penuh dengan tantangan dan godaan untuk hidup menurut daging. Budaya konsumerisme, hedonisme, dan relativisme moral mendorong manusia untuk mengedepankan kesenangan diri sendiri dan mengabaikan nilai-nilai kekekalan. Bahkan di tengah komunitas orang percaya, tidak sedikit yang masih terjebak dalam pola hidup duniawi karena ketidaktahuan, kelemahan, atau karena belum mengalami pembaharuan pikiran. Salah satu tantangan terbesar dalam menabur dalam roh adalah konsistensi. Tidak jarang seseorang mulai dengan semangat dan tekad untuk hidup dalam roh, namun seiring waktu semangat itu luntur karena tekanan, masalah hidup, atau karena jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang percaya untuk terus memperbarui komitmen mereka setiap hari, memelihara hubungan intim dengan Tuhan, dan dikelilingi oleh komunitas iman yang sehat. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesabaran. Seringkali kita ingin melihat hasil secara instan, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa proses pertumbuhan rohani memerlukan waktu. Sama seperti benih yang membutuhkan waktu untuk bertunas, bertumbuh, dan berbuah, demikian pula hidup rohani kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar menantikan dengan sabar hasil dari penaburan rohani yang kita lakukan, sembari terus percaya bahwa Tuhan yang melihat segala sesuatu akan memberi hasil pada waktunya. 5. Buah dari penaburan dalam roh. Menabur dalam roh tidak akan sia-sia. Alkitab menjamin bahwa siapa yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Namun, seperti telah disinggung sebelumnya, hidup yang kekal bukan hanya berarti hidup di surga kelak, tetapi mencakup kualitas hidup yang dijalani sekarang. Paulus dalam Galatia 5 ayat 22-23 menyebutkan buah roh yang akan nyata dalam hidup orang percaya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika seseorang hidup dalam roh dan terus menabur benih-benih rohani dalam kehidupannya, maka karakter Kristus akan makin nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah menebusnya. Buah-buah inilah yang akan menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia yang gelap. Orang-orang di sekitar kita akan melihat perbedaan dan tertarik kepada Kristus bukan karena kata-kata kita, tetapi karena hidup kita yang mencerminkan kemuliaannya. Selain buah roh secara pribadi, penaburan dalam roh juga menghasilkan dampak dalam komunitas. Gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang hidup menurut roh akan menjadi gereja yang hidup, sehat, dan berdampak. Pelayanan akan dilakukan dengan kasih, konflik diselesaikan dengan hikmat, dan penginjilan menjadi gaya hidup. 6. Menabur dalam roh di era digital. Dalam era digital saat ini, tantangan dan peluang untuk menabur dalam roh menjadi semakin kompleks. Dunia maya telah menjadi ladang baru tempat orang-orang menabur banyak hal, baik dalam daging maupun dalam roh. Orang Kristen perlu bijak dalam menggunakan media sosial, teknologi, dan segala fasilitas digital lainnya. Pertanyaannya, apakah kita menabur benih roh atau benih daging di ruang-ruang digital itu? Menabur dalam roh di dunia digital bisa berarti membagikan firman Tuhan, menyemangati sesama, menunjukkan kasih, serta tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak membangun. Kita dipanggil untuk menjadi terang, termasuk di dunia maya. Bahkan, melalui teknologi, kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus menjadi semakin terbuka lebar. Namun, itu hanya bisa terjadi jika kita terlebih dahulu menabur dalam roh, bukan hanya tampil rohani, tapi sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus.